Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada kesempatan kali ini Halo News akan memberikan informasi mengenai poin-poin rancangan undang-undang ASN yang paling berdampak bagi kesejahteraan tenaga honorer. Dan berikut adalah informasi lengkapnya. Tidak sedikit para tenaga honorer merasa bimbang untuk melanjutkan karir sebagai aparatur sipil negara atau ASN atau tidak. Hal ini dikarenakan isu tentang penghapusan atau PHK tenaga honorer secara besar-besaran rupanya dibatalkan. Menanggapi hal tersebut, Menpan RB Azwar Anas memastikan tenaga honorer tidak akan mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Adapun baru-baru ini telah dilakukan pengesahan rancangan undang-undang aparatur sipil negara yang digadang-gadang akan menjadi payung hukum yang pasti untuk para honorer di Indonesia. Setidaknya poin-poin dalam rancangan undang-undang ASN tersebut menjadi angin segar bagi para tenaga honorer. Selanjutnya, poin yang paling berdampak bagi tenaga honorer adalah kepastian bahwa tidak ada penghapusan tenaga honorer di instansi manapun. Azwar Anas mengatakan bahwa berkat dukungan DPR, rancangan undang-undang aparatur sipil negara ini menjadi payung hukum terlaksananya prinsip utama penataan tenaga non-ASN, yaitu tidak boleh ada PHK massal yang telah digariskan Presiden Jokowi sejak awal. Adapun dengan adanya kepastian tersebut, maka pintu masuk terwujudnya impian honorer untuk kembali mengibarkan sayap mereka di dunia kepegawaian dengan semakin terbuka. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, yakni bagaimana dengan tenaga honorer yang masa kerjanya masih 1 tahun? Adapun tenaga honorer tersebut tidak perlu khawatir lagi. Dalam peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 telah dijelaskan secara detail. Hal ini dikarenakan dalam peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 telah dijelaskan tentang batas usia dan masa kerja bagi honorer untuk bisa lanjut dalam pengangkatan ASN tanpa tes dengan jalur khusus. Dan berikut poin batasan usia dan masa kerja honorer dalam peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 pasal 2. Yang pertama, tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 20 tahun atau lebih secara terus-menerus. Yang kedua, tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 10 tahun atau lebih sampai dengan kurang dari 20 tahun secara terus-menerus. 3. Tenaga honorer yang berusia maksimal 40 tahun dan mempunyai masa kerja 5 tahun atau lebih sampai dengan kurang dari 10 tahun secara terus-menerus. Yang keempat, tenaga honorer yang berusia maksimal 35 tahun dan mempunyai masa kerja 1 tahun atau lebih sampai dengan kurang dari 5 tahun secara terus-menerus. Tidak hanya itu, dalam pasal 1 sebelumnya menyatakan bahwa terdapat bidang-bidang yang dikategorikan masuk sebagai peluang khusus dan prioritas, yaitu yang pertama, tenaga guru, yang kedua, tenaga kesehatan. Yang ketiga, tenaga penyuluh di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan. Yang keempat, tenaga teknis lainnya yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Demikian informasi ini.
Semoga bisa menjadi solusi bagi tenaga honorer untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik daripada saat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua atas informasi yang sudah disampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.